Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Keunggulan dan Kelemahan Tematik di Sekolah Dasar atau di Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya Nur Suci Rizkima, NIM 1910201004 akan mempresentasikan mengenai latar belakang dan definisi pembelajaran tematik. Diketahui rendahnya kualitas dan hubungan yang relevan pada pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal terpenting yang memberikan pengaruh signifikan terhadap proses pembelajaran adalah kualitas proses pembelajaran yang tidak mampu menciptakan proses pembelajaran yang diharapkan. Berdasarkan hasil dari produk pendidikan juga belum dapat didukung dengan sistem penilaian dan pengujian oleh lembaga independen yang tidak dipengaruhi pada instansi apapun. Sehingga kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan pengawasan secara objektif dan terstruktur, di mana sekolah melaksanakan proses pembelajaran dengan kaku dan tidak fleksibel, dilakukan tanpa ada inovasi dan tidak ada perubahan ke arah pengembangan yang relevan terhadap perubahan waktu dan masyarakat. Selain itu, terdapat banyak penelitian yang menilai rendahnya kualitas mutu dan hubungan pendidikan diakibatkan oleh kualitas guru pengajar. Jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, kualifikasi guru pendidikan di Indonesia memiliki masalah yang mendasar dan esensial yang harus dilakukan perencanaan lebih lanjut. Penerapan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang sudah dilakukan perintisan mulai tahun 2014. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP di tahun 2016-2013 ini adalah pembelajaran tematik integratif yang dilakukan menggunakan tema sebagai pengelompokan kegiatan pembelajaran yang mendukung beberapa mata pelajaran menjadi satu sekaligus pada satu periode pertemuan. Selanjutnya, B. Penerapan pembelajaran tematik. Diketahui secara umum, proses pembelajaran pada tingkat sekolah dasar kebanyakan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dengan proses pembelajaran pasif dan satu arah seperti ini, proses pembelajaran di kelas hanya terpusat pada guru dan buku. Hal ini dapat disebabkan karena guru memiliki wawasan minim mengenai pembaharuan proses pembelajaran, seperti tidak memiliki akses dan mengikuti inovasi pembelajaran pada masa global, seperti saat ini. Pelaksanaan proses pembelajaran integratif diawali dari tema yang telah dikembangkan, disesuaikan oleh guru terhadap lingkungan dan situasi pada lingkungan pembelajaran tematik. Keterlibatan anak didik akan selalu menjadi prioritas dan tidak terasa pemisah antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Karena dalam pembelajaran tematik menekankan pada tema sebagai pemersatu berbagai mata pelajaran dan konsep yang berkaitan satu sama lain. Dan ini akan secara optimal dan efektif menghasilkan output jika dilakukan di situasi yang nyaman dan aman. Memiliki sifat yang individual dan konseptual, serta anak didik merasa mengalami langsung dengan apa yang menjadi topik pembahasan saat proses pembelajaran. Pembelajaran ini memberikan kemudahan agar anak didik dalam menelaah, mengali, memahami, dan mendalami konsep materi yang digabungkan pada satu tema. Dan dapat meningkatkan semangat anak serta didik pada proses pembelajaran dikarenakan materi yang dipelajari adalah materi nyata yang terkonsep berdasarkan lingkungan dan situasi anak peserta didik. Penerapan Kurikulum 2013 pada proses pembelajaran memiliki harapan untuk melakukan persiapan manusia Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup yang memiliki pribadi beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karakteristik suatu inovasi di sini adalah dapat melakukan hal yang kreatif, baru, praktis, mengedepankan pengembangan nilai, dilakukan secara ekonomis, dan merupakan terobosan terbaru yang belum ada. Proses inovasi ini diperoleh melalui tahapan knowledge, persuasion, discussion, implementation, dan confirmation. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsabila Nurserinya.
Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nusena dengan NIM 1920201008. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nusuci Rizkima, yaitu tentang keunggulan dan kelemahan pembelajaran tematik di SD maupun DMI. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Keunggulan pembelajaran tematik dari sisi guru yaitu yang pertama, terdapat waktu tatap muka lebih panjang pada proses pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran tidak terikat waktu, dapat disesuaikan sepanjang hari dengan berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, terdapat hubungan yang jelas dan natural antara mata pelajaran yang diajarkan dan topiknya. Yang keempat, guru membantu anak didiknya meluaskan wawasan dan kesempatan belajar melalui aspek kehidupannya dengan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, jam belajar maupun kegiatan yang konsisten. Yang kelima, guru memiliki kesempatan untuk membantu anak didik untuk memiliki perspektif yang berbagai dalam menghadapi situasi, topik maupun permasalahan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelemahan pembelajaran tematik dari sisi guru, siswa maupun kurikulum 2013. Yaitu yang pertama, keterbatasan guru dalam merancang atau membuat rancangan RPP. Yang kedua, diupayakan dalam analis SKL, KT, KD, buku siswa maupun buku guru. Yang ketiga, kurikulum 2013 belum tercapai keefektivitasan dan keseimbangan pada proses pengujian maupun penilaiannya. Itulah yang saya bisa dapat sampaikan sedikit penjelasan materi dari keunggulan dan kelemahan pembelajaran tematik di SD maupun DMI. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.